Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya meluangkan kesempatan, meluangkan waktu untuk memberikan sedikit tutorial bagaimana membuat atau memanfaatkan website Quizizz ya, sebagai media evaluasi untuk membuat soal pilihan ganda. Di sini saya langsung saja. Yang jelas persiapan kalian adalah menyiapkan soal-soal pilihan ganda dan kunci jawaban serta akses internet untuk membuka website Quizizz-nya. Silahkan masuk ke websitenya, yaitu tulis saja di sini Quizizz ya, quizizz.com. Kemudian jika kalian sudah mempunyai akun, tinggal login saja. Tapi jika belum mempunyai akun, silahkan sign up atau mendaftar ya. Mendaftarnya cukup mudah, tinggal menautkan dengan Google atau dengan email ya. Nah, di sini saya mencontohkan dengan menautkan dengan Google saja ya, supaya cepat dan mudah. Ini kan sudah ada ya email saya, kemudian saya tautkan. Nah, di sini ada pilihan ya, pilihan untuk sekolah, bisnis non profit ya, atau personal, friendly and family ya. Sebenarnya ini fiturnya kita pilih yang personal saja ya, karena hanya untuk mencoba saja ya. Klik personal. Nah, kemudian di sini ada banyak fitur ya, bisa kalian lihat dashboard untuk Quizizz ini seperti ini. Di sini ada juga ice breaking-nya ya. Kita banyak di sini dimanjakan dengan fitur-fitur yang luar biasa, dan Quizizz ini merupakan platform quiz yang cukup populer ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan langsung saja ke implementasi membuat soal pilihan ganda. Kalian pilih create ya. Kemudian di sini pelajaran atau quiz ya. Kita pilih quiz. Kita tulis di sini misalnya pilihan ganda SKIMI kelas 5. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, pilihan yang kategori atau subjek atau mata atau jenis disiplin ilmu ya. Ini SKI mungkin tidak ada di sini, religions ya. Kita terus education saja ya, dan order gitu ya. Oke, itu salah. Kemudian next. Kita pilih multiple choice ya. Kita pilih pilihan ganda. Nah, kemudian di sini ada menu untuk mengeditnya atau membuat soalnya ya. Jadi tulis your question ya. Artinya kita copy dulu soalnya. Kita soalnya menggunakan soal ini ya. Di sini soalnya sudah lengkap dengan jawabannya. Kita copy, kemudian tempel di sini ya. Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa disebut. Nah, di sini adalah jawaban-jawabannya ya. Di sini saya tulis Isra, ini hijrah ya. Hijrah, di sini Isra, di sini Mi'raj, di sini Isra, Mi'raj. Nah, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang benar ya, untuk menandai, untuk mempermudahkan sistem membaca ya, siapa yang menjawab benar dan siapa yang menjawab salah. Kita klik ini jawaban yang benar, kemudian simpan. Simpan ya.
kemudian silahkan ditambah lagi ya, multiple choice lagi. Nah, kemudian soal yang kedua ini si jawabannya Quran surah Isra ayat 1, Quran surah Isra ayat 2, Quran surah Isra ayat 3, kemudian Quran surah ayat 4. Nah, tentukan jawaban yang benar. Kita pilih jawaban yang benar tadi ini ya. Nah, kemudian simpan. Kalau ini untuk menambah, misalnya pilihan gandanya ada 5 ya. Kalau ini untuk multiple choice yang misalnya mengharuskan siswa itu menjawab lebih daripada satu jawaban. Kemudian kita simpan. Kemudian terus lagi sampai 10 ya. Kita buat soalnya sampai 10. Kemudian soal nomor 3, perjalanan Nabi kemudian kita beri jawabannya 1/3 malam, kemudian 2/3 malam, kemudian 3/4 malam, dan 4/4 malam ya, 4/4 malam. Nah, tentukan jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah B ya, nomor urutan kedua. Jika kalian ingin menambahkan gambar, audio atau video, silahkan klik di sini ya. Tapi ini untuk praktek kali ini kita tidak perlu menambahkan gambar atau audio ataupun video ya, karena soal pilihan ganda yang kita buat soal yang biasa saja ya, sekedar melengkapi pembelajaran yang mengharuskan ada evaluasi. Baiklah, setelah membuat 3 soal, silahkan buat lagi sampai 10 soal ya. Boleh bisa klik di new question ini, atau mau cara singkat juga bisa di sini di duplikat ya. Tapi nanti diedit lagi tuh soal dan jawabannya sampai 10 soal. Nah, setelah itu kemudian simpan ya. Simpan. Jika ada beberapa yang harus diisi seperti judul dan sebagainya, silahkan isi saja. Nah, simpanan ini nanti kita akan bagikan kepada siswa ya. Oke, setelah kita simpan, kemudian bagaimana cara men-share-nya nanti di website pembelajarannya. Saya tidak merekomendasikan untuk men-share link ini di sini ya, karena nanti ini sama saja kalian memberikan akses soal-soal atau bank soal ini ke siswa. Ini caranya, solusinya nanti kita memanfaatkan fitur gratis di sini ya, assignment homework ini, atau kalau bahasa Indonesia itu nanti jadikan PR. Nah, kita jadikan soal ini PR, tapi nanti di sini kita atur durasi waktunya, misalnya sampai tanggal berapa gitu. Karena di sini ada batasan ya, hanya boleh 1 hari sampai sekitar 2 mingguan saja ya, sehingga Anda perlu menyeting ini misalnya ya, dalam waktu 3 hari PR ini harus selesai ya, gitu ya, atau dalam waktu seminggu ya, hari ini seminggu ya, 20 itu harus selesai. Nah, jadi kalau misalnya lewat daripada tanggal itu, maka soal ini tidak akan tayang lagi. Nah, sehingga ini harus kita jelaskan dulu deh untuk kepada siswa. Adapun sebenarnya ada fitur tidak ada batas waktu atau no deadline ya, cuma ini berbayar. Nah, fitur ini berbayar, sehingga untuk kita yang tidak
tidak hanya untuk keperluan belajar, bukan sebuah keharusan, maka tidak perlulah kita memakai fitur ini gitu. Fitur no deadline ini cukup ini saja. Jadi kita atur nanti soalnya itu tayang misalnya hanya 1 minggu saja gitu ya, supaya siswa itu bisa menjawab soal. Nah setelah itu kemudian kita daftarkan ya. Nah setelah kita daftarkan menjadi PR, kemudian bagikan linknya. Nah link inilah yang nanti yang akan kita bagikan atau kita masukkan ke dalam website pembelajaran, sehingga nanti preview atau tampilannya itu seperti ini ya. Kita langsung diarahkan ke kursusnya ya, atau ke kuisnya ya. Nah ini kita langsung diarahkan ke sini. Bisa kita start langsung ya, supaya kita bisa langsung menjawab. Mulai game ya, untuk menjawab. Ini berarti siswa sudah menjawab mengerjakan PR yang sudah kita bisa dipahami. Nanti untuk membuat evaluasi itu sampai sini, dan pastikan kalian sudah menjadikan ini sebagai homework ya, atau pekerjaan rumah, supaya nanti bisa kita sinkronkan ke website pembelajaran. Sekian yang ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.